Papillon sudah mendekam di sel isolasi selama 365 hari. 1 tahun penyiksaan sudah cukup untuk mematahkan semangat siapapun. Papillon hanya mendapatkan setengah mangkuk sup setiap hari. Tubuhnya kurus kering hingga sulit dikenali. Tepat ketika Papillon hampir menyerah, setengah butir kelapa tiba-tiba muncul di wadah makanannya. Itu adalah pasokan yang diam-diam dikirim oleh temannya Louis dengan mempertaruhkan nyawanya. Dengan sedikit nutrisi ini, Papillon mulai berolahraga dengan panik. Karena selama ia masih hidup, masih ada kesempatan untuk melarikan diri dari penjara. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Tukang pengantar makanan itu dipukuli sampai mati oleh para sipir. Kepala penjara menyiksanya untuk mengungkapkan dalang di balik pasokan itu. Untuk melindungi Louis, Papillon memilih untuk tetap diam dan harga yang harus dibayar sangat mahal. Jatah makanannya dipotong setengah dan lubang ventilasi atap ruangan itu ditutup rapat. Saat plat-plat besi dipaku, sinar cahaya terakhir pun menghilang. Waktu terasa berhenti, tidak ada bedanya antara siang dan malam. Semuanya terasa kosong selamanya. Orang normal dalam kegelapan mutlak seperti itu akan hancur dalam 3 hari dan menjadi gila dalam sebulan. Halusinasi mulai menggerogoti kewarasannya. Ia melihat kekasihnya tersenyum, lalu melihat badut menawarinya sebatang rokok. Agar tidak menjadi gila, ia memaksa dirinya untuk berlatih membuka kunci dalam pikirannya, membayangkan putaran setiap roda gigi, melawan keputusasaan. Papillon menjalani 2 tahun di dalam sel gelap isolasi itu. Ia diseret keluar dari sel seperti mayat pucat. Ia menukar 2 tahun neraka demi keselamatan Louis. Ketika Louis meminta maaf dengan rasa bersalah, Papillon hanya tersenyum karena api balas dendam tidak pernah padam. Papillon akan mengajak Louis untuk melarikan diri bersamanya. Pada hari Minggu, kepala penjara menayangkan film di halaman untuk menghibur para politisi. Ini adalah satu-satunya titik buta. Papillon bersekutu dengan 2 narapidana lain dan meminta Louis membius para penjaga. Tetapi rencana tidak pernah berjalan sesuai dengan harapan. Pemutaran film yang semula meriah tiba-tiba terhenti akibat badai petir. Hujan deras mengguyur sehingga menghambat jalur pelarian. Dalam keputusasaan, sambaran petir menyambar dan menyebabkan seluruh penjara kehilangan daya. Takdir membuka celah. Di saat paling gelap, kegelapan menjadi penutup terbaik. Keempatnya bergegas menuju menara pengawas di dinding luar penjara. Menghadapi tembok setinggi 5 meter, Papillon melompat turun tanpa ragu-ragu. Louis menyusul di belakangnya, tetapi sayangnya kakinya patah. Mereka semua ingin meninggalkan beban itu, tetapi Papillon dengan tegas menolak. Ia mengangkat Louis dan berlari kencang di lumpur. Di tepi laut, mereka menemukan perahu yang telah mereka suap sebelumnya. Tanpa pikir panjang, mereka naik ke perahu kecil itu dengan susah payah. Kemudian mendayung mati-matian menuju laut yang ganas. Penjara di belakang mereka mulai menjauh. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa bahaya yang lebih besar akan menanti mereka di depan.